Seorang ibu rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah terpapar virus corona. Pasien yang kesehariannya beraktivitas di rumah ini diduga terpapar dari barang belanjaan dan uang kembalian. Nungki Herwati, seorang ibu rumah tangga kini masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Meski hasil tes dinyatakan positif COVID-19, Nungki tidak dirawat di rumah sakit lantaran memiliki gejala yang ringan. Lalu bagaimana Nungki Herwati bisa terpapar corona? Kita langsung berbincang dengannya. Selamat sore, Mbak Nungki. Selamat sore, Mbak. Iya, Mbak Nungki, informasi yang beredar Mbak Nungki terpapar melalui penjual sayur. Informasi sebenarnya seperti apa? Apakah benar? Nah, saat wawancara yang lalu, saya ditanya terakhir kontak dengan siapa. Ya, dengan keseharian saya yang memang ibu rumah tangga tanpa asisten, memang saya bertemu mereka setiap hari. Namun bukan berarti bahwa mereka positif COVID dan menularkannya kepada saya, bukan. Saya menduga ada kemungkinan-kemungkinan besar yaitu dari media-media penularan yang saya sentuh, yaitu barang belanjaan, kemasannya, dan mungkin juga dari uang. Seharusnya setiap ini kesalahan yang saya lakukan, saya nggak langsung cuci tangan setelah saya memegang uang tersebut, begitu Mbak. Jadi besar harapan saya kesalahan yang saya lakukan itu tidak dilakukan lagi oleh masyarakat lain, agar agar kejadian yang menimpa saya nggak terjadi pada orang lain, seperti itu. Tapi ini baru dugaan begitu ya, terpapar dari barang Ya, belanjaan dan uang kembalian ini. betul, Lalu betul. bagaimana awal mulanya Mbak Nungki ini merasakan gejala-gejala virus corona ini? Awal gejala saya hari pertama itu hanya batuk dan pilek. Rasa-rasa itu seperti masuk angin pada umumnya aja, Mbak. Lalu sampai dengan hari keempat baru muncul ada sesak nafas. Sesaknya pun juga nggak sehari terus-terusan, nggak. Tapi akan berkurang setelah saya minum air hangat. Lalu hari kelima malam saya demam. Setelah saya minum obat penurun demam, saya tidur, tapi ternyata besok paginya masih juga demam, 383. Nggak terlalu tinggi juga sebenarnya, tapi karena saya sudah menduga itu adalah COVID, jadi saya langsung ke IGD, rumah sakit, untuk dilakukan pemeriksaan lab. Mbak Nuki sekarang isolasi mandiri begitu di rumah sudah berapa hari dan apa saja yang dilakukan di rumah? Total sampai dengan hari ini sudah 29 hari saya di isolasi mandiri, karena memang hasil swab terakhir belum keluar. Jadi belum bisa dinyatakan sembuh dan boleh selesai ya, selesai isolasi mandirinya belum, begitu. Dan Eee, keseharian saya hanya di kamar dan memang tidak bisa untuk melakukan hal lain secara leluasa karena bagaimanapun itu bisa berakibat atau ada bisa jadi resiko mmm, menularkan kepada anggota keluarga lain. karena di Seperti rumah itu. juga masih ada suami dan anak begitu ya? Iya, betul sekali. Menjaga jarak agar, suami dan anak tidak tertular? Iya, betul. Karena memang setelah saya dinyatakan positif, petugas puskesmas datang dan langsung mengecek mereka, anak-anak juga dan keluarga kakak ipar yang pernah ada riwayat kontak dengan saya sebelum gejala saya muncul dan alhamdulillah mereka hasilnya semuanya negatif. Jadi saya sampai dengan detik ini masih terus berusaha untuk menjaga mereka agar tetap negatif dengan menjaga jarak dan tidak menyentuh mereka, memeluk mereka, mencium mereka, enggak. Lalu Seperti bagaimana itu. dengan, kebutuhan sehari-hari untuk makan, Mbak Nungki? Karena memang saya harus isolasi mandiri dan keluarga juga otomatis jadi ODP karena mau tidak mau dalam satu rumah dengan saya. Jadi kami memang tidak keluar-keluar untuk membeli barang sesuatu dan tapi alhamdulillahnya warga di sini sangat mensupport. Setiap harinya sejak saya dinyatakan positif itu sampai dengan detik ini total 14 hari nggak henti-hentinya mereka mengirimkan makanan kepada kami.
Jadi tiap hari dikirimi makanan begitu oleh warga sekitar? Betul, itu atas kesadaran mereka sendiri ya maksudnya ya. Keinginan mereka sendiri bukan karena dijadwal, ayo kita kasih makan tiga kali hari ini siapa pagi siapa. Oh enggak, tapi benar-benar dari mereka sendiri itu keinginannya. Ada tips mungkin atau saran kepada pasien positif corona yang juga menjalani isolasi mandiri di rumah, Mbak Nungki? Oke, eh, pertahankan semangat karena ini pasti berakhir, insya Allah, dan terus berpositif thinking kepada rencana Allah bahwa ini semua sudah jalannya, dan dengan kita percaya dan mengimani bahwa ini adalah memang takdir kita untuk kita jalani, insya Allah ada rasa ikhlas, dan itu yang saya yakini menjadi salah satu kunci kesembuhan saya. Apa yang ingin juga sampaikan kepada keluarga? Keluarga saya maksudnya? Ya, keluarga Anda yang sudah mensupport, memberikan motivasi yang begitu besar untuk Mbak Nungki. Wah, itu adalah obat utama sebenarnya dibanding obat oral yang saya minum ya Mbak ya. Karena support dari mereka yang luar biasa, dari warga sekitar yang luar biasa, support dari manapun yang luar biasa kepada saya itu adalah penyemangat, dan itu membuat ketenangan hati dan pikiran saya sebagai pasien, sehingga kesembuhan lebih bagus ya, progresnya lebih cepat gitu. Baik, baik. Kami doakan di sini agar Mbak Nungki bisa segera sembuh dan juga bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Ani Sore. Semua badan pemekaran nggak ada. Setelah menggelar rapat koordinasi secara virtual dengan pihak PT KCI dan Daob 1, 5 kepala daerah dari 5 kota dan kabupaten di Jawa Barat meminta operasional komuter lain dihentikan sementara selama 14 hari. Permintaan ini buntut dari penumpukan penumpang di sejumlah stasiun pada Senin kemarin. Penghentian sementara dilakukan untuk memuluskan penerapan PSBB di sejumlah kota di Jawa Barat yang dilintasi oleh komuter lain. Ada sejumlah alternatif untuk komuter lain selama PSBB. Pertama adalah pengetatan kegiatan perkantoran di ibu kota. Kedua, operasional komuter lain hanya berlaku pada jam sibuk. Dan yang paling ekstrim adalah penghentian operasional selama 14 hari. Sementara itu, 1 hari jelang pelaksanaan PSBB, kondisi di stasiun Depok, Jawa Barat mulai normal dibandingkan hari sebelumnya. Sebelum masuk ke area stasiun, petugas mengecek suhu tubuh penumpang. Penumpang juga diimbau agar menggunakan masker dan masuk ke dalam gerbong kereta secara bergantian. Untuk pesannya sih lebih baik ya, untuk jadwalnya keretanya jangan dibatasi lah, karena kalau apabila dibatasi yang ada terjadi penumpukan, bukan solusi buat social distancing gitu. Yang ada nanti penumpukan kayak kemarin kan. Penumpukan penumpang terjadi di sejumlah stasiun pada Senin kemarin. Sebagian besar penumpang komuter lain adalah karyawan yang masih tetap bekerja di Jakarta. Tidak ada perubahan jam kerja meski di ibu kota berlaku pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan jam operasional dan pengurangan jadwal perjalanan komuter lain pun tidak berjalan efektif. Meski di dalam rangkaian kereta sudah ada aturan jaga jarak dan pembatasan jumlah penumpang, namun tidak adanya pengawasan yang ketat membuat aturan dilanggar. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana perkembangan dari permintaan penghentian operasional komuter lain? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Didi Rahim, Kapolres Depok, Kombes Pol Aziz Andriansyah, dan Virolog Indro Cahyo. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Saya ingin ke Pak Didi terlebih dahulu. Pak Didi sudah berkoordinasi dengan PT KCI untuk meminta penghentian begitu komuter lain selama 14 hari selama masa PSBB. Apa tanggapannya Pak? Apakah jadi? Ya, intinya setelah dari rapat itu, mereka pada dasarnya baik KCI maupun Daob 1 Jabodetabek PT KAI ya, menyambut baik karena memang resikonya bukan hanya ada di penumpang, tetapi juga di pegawai KAI maupun KCI. Karena tidak mungkin ada yang bisa menjamin masalah social distancing di dalam gerbong. Kapasitas gerbong 240 orang harusnya diisi oleh 60 orang.
dalam kenyataannya dari Bogor mengangkut 60 orang, berhenti di Bojonggede naik lagi 40 orang, naik lagi di Depok ada 60 orang, akhirnya juga terjadi penumpukan di dalam gerbong. Dan ini adalah potensi penyebaran COVID-19 di dalam kereta api. Itu salah satu pertimbangan. Jadi pertimbangannya karena physical distancing tidak dapat diterapkan di dalam kereta begitu? Betul. Termasuk juga proses awalnya. Semenjak di stasiun, seperti kita ketahui bersama, di jam sibuk di pagi hari itu kan penumpukan terjadi. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjamin sementara upaya daerah dalam rangka pengalokasian anggaran penanganan COVID ini juga jumlahnya kan ratusan miliar. Ya sehingga kalau misalnya kita lakukan PSBB dengan jaring pengaman sosial yang mungkin totalnya berapa triliun, kemudian proses produksi COVID-nya masih berlangsung, tidak efektif. Jadi 5 kepala daerah berpendapat bahwa yang paling efektif adalah menghentikan dulu selama masa PSBB supaya sejalan dengan tujuan atau maksud dari diberlakukannya PSBB. Tapi bagaimana dengan nasib para pekerja terutama di 8 sektor yang menggunakan KRL setiap harinya yang masih harus ke Jakarta untuk bekerja? Ya sekarang kita kan harus menentukan sikap. Ini misi kemanusiaan atau bagaimana? Kalau misi kemanusiaan kita dalam rangka melindungi jiwa manusia kan. Nah kalau misalnya sekarang sepotong-sepotong, kemudian kita memproduksi di satu sisi kita buang uang bertriliun-triliun, apa artinya? Ya, kan kita terbatas. Kemudian kalau memang tidak efektif, kita targetkan misalnya di bulan Mei sudah selesai. Kemudian malah justru parameter menunjukkan penambahan jumlah penyebaran. Kemudian kita baru bisa berakhir urusan ini misalnya di Desember. Berapa besar kekuatan keuangan negara untuk membackup jaring pengaman sosial. Jadi saya pikir harus realistis lah. Kalau memang mau cepat kita bereskan urusan COVID ini, ya udah kita sama-sama komitmen untuk beberapa waktu, beberapa saat semuanya berkorban. Jadi nggak bisa kita menghibur 1 orang, 2 orang, sementara mengorbankan yang lain. Yang sudah berkorban kan sudah banyak. Pelajar, mahasiswa sudah berkorban. Dunia usaha sudah berkorban. Kita mengentertain segelintir orang-orang ini sampai kapan gitu kan? Ini demi keselamatan banyak orang begitu ya. Baik, saya ingin ke Kapolres Depok, Kombes Pol Aziz. Selamat sore Pak Aziz. Selamat sore Mbak. Pak Aziz, PSBB akan diberlakukan esok hari. Jika kita berkaca dari pemberlakuan PSBB di Jakarta, tentunya ini tidak mudah begitu pengawasannya. Bagaimana persiapan di Depok sendiri? Yang jelas kita semua kegiatan PSBB tentu harus mengacu kepada peraturan wali kota Depok ya. Di situ menjadi pedoman kita untuk melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian kita sebagai supporting system dari pelaksanaan PSBB ini akan melakukan semua hal yang ada dalam perwali itu secara maksimal insya Allah. Namun pelaksanaan di lapangan memang tentu tidak mudah, tapi kita melaksanakan beberapa persiapan dari mulai persiapan personil, persiapan sarana prasarana sampai dengan cara bertindak. Di situ ada di perwali itu kalau salah ada pembatasan sekitar 6 item pembatasan ya, dari mulai pembatasan liburan, pembatasan kegiatan pendidikan, pembatasan kegiatan di dunia usaha atau di dunia kerja, kemudian pembatasan kegiatan agama, kegiatan di fasilitas umum, kemudian kegiatan moda transportasi dan pertahanan keamanan. Nah, kita masing-masing item itu kita sudah tunjuk personel dan sudah kita latihkan dan simulasikan dengan cara tactical floor game termasuk brainstorming hal-hal yang atau kendala apa yang sudah ditemui di lapangan. Karena beberapa hari sebelum kita melaksanakan PSBB, kita juga sudah melaksanakan semacam simulasi di lapangan. Ya memang banyak kendalanya, tapi coba kita laksanakan sebaik mungkin. Begitu, Mbak. Baik. Saya ingin ke Pak Indro. Pak Indro, dengan pelaksanaan PSBB yang akan dilakukan di daerah penyangga DKI Jakarta dan juga di ibu kota sendiri, seberapa besar ini efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona? Jika ini PSBB dilakukan persis sama seperti di Jakarta, itu kita akan bisa sangat mengurangi dampak dari sebaran virus. Kemudian kita juga bisa melihat seperti PSBB yang dilakukan di Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu juga bisa efektif. Tetapi kita juga bisa belajar dari pengalaman
pada saat di Jakarta terjadi pembatasan transportasi, maka hasil yang didapat adalah kontraproduktif. Di satu sisi kita menyarankan supaya kita ada pembatasan berjarak, di sisi lain ternyata kita justru memicu antrian dari penumpang yang akan menaiki angkutan umum. Jadi menurut pendapat saya, jika pembatasan atau bahkan penghentian transportasi umum itu adalah solusi yang kontraproduktif. Jika kita dianggap mengorbankan pelajar, ingat pelajar dan juga bagian-bagian masyarakat lain itu tidak berada di sektor produktif. Sementara sektor produktif itu adalah pekerja yang banyak tinggal di Bogor atau di daerah penyangga, kemudian akan ke ibu kota, sehingga ada baiknya jika kita lebih mempersiapkan diri agar masyarakat yang akan melakukan transportasi dari satu tempat ke tempat lain itu nanti bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi efek dari sebaran virus, tetapi tanpa mengurangi kinerja mereka. Karena pada saat masa sulit seperti sekarang ini, masyarakat tetap membutuhkan penghasilan. Baik, kita tahan dulu Bapak-bapak, kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews Sore.